Oke, kita mulai saja ya. Sambil menunggu teman-teman Anda, kita mulai kuliahnya untuk kuliah pengganti hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan. Terdengar suara saya, Bapak? Kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak. Karena Bapak kira tidak terdengar karena tidak ada yang jawab salam. Hari ini kita belajar tentang Global Positioning System (GPS) atau GNSS, Global Navigation Satellite System. Jadi sebenarnya aslinya itu sebenarnya adalah Global Navigation Satellite System. Jadi ini suatu sistem untuk sistem satelit untuk navigasi secara global. Nah, GPS itu bagian dari GNSS ini. GPS ini adalah sistem untuk penentuan lokasi ataupun koordinat ya dari Amerika. Jadi buatan Amerika. Nah, namanya GPS. Nah, dari US ya. Nah, jenisnya ini adalah jenisnya GNSS atau Global Navigation Satellite System. Nah, jenis GNSS sendiri itu banyak. Selain GPS yang dari Amerika, ada GLONASS dari Rusia, milik Rusia, Galileo dari Uni Eropa, IRNS India, Beidou dari Cina, QZNSS dari Jepang. Jadi ada beberapa GNSS atau Global Navigation Satellite System atau sistem penentuan navigasi, sistem satelit navigasi global yang ada di dunia saat ini. Nah, tapi karena sudah yang pertama kali itu tahun yang pertama kali dikembangkan sistemnya itu adalah GPS, jadi orang menyebutnya GPS karena sudah terbiasa. Jadi GPS ini sudah ada tahun sebelum Perang Dunia Kedua, jadi sudah ada. Kemudian dikembangkan lagi di tahun 1970 ya, dari Amerika, tetapi digunakan untuk militer. Jadi sebelum Perang Dunia Kedua itu digunakan oleh militer saja. Baru di tahun setelah 1970 itu dikomersilkan, jadi bisa digunakan oleh masyarakat luas. Jadi dengan menggunakan device atau perangkat yang keluaran dari GPS sendiri atau di sini yang mengkomersilkan di sini adalah Garmin. Nah, jadi GPS dari Garmin salah satunya perusahaan yang bisa menangkap sistem GPS ini, gelombang sinyal dari GPS ini salah satunya Garmin. Nah, kemudian GPS sendiri itu adalah atau GNSS itu adalah sistem ya, ini GNSS maksudnya itu adalah sistem yang terdiri dari konstelasi satelit radio navigasi, segmen kontrol tanah yang mengelola operasi satelit. Maksudnya segmen kontrol tanah di sini adalah stasiun yang ada di bumi, maksudnya yang mengontrol satelit yang jumlahnya kalau nggak 21 satelit saat pertama kali diluncurkan, yang mengelola operasi satelit dan penggunaan dengan receiver khusus. Jadi ada penerimanya, receiver khusus. Jadi kalau Anda punya alat GPS handle itu namanya bukan GPS ya, nama alatnya itu GPS handle receiver. Jadi yang receiver ya,
Nah, jadi dia penerima sinyal GPS, bentuknya handle ataupun bisa dipegang di tangan. Nah, khusus yang menggunakan data satelit untuk memenuhi berbagai persyaratan posisi, maksudnya koordinatnya. Nah, koordinatnya yang digunakan yang bisa memenuhi itu tadi ya, untuk menentukan koordinat. Nah, jadi tepatnya tahun 93 itu sudah dikomersilkan GPS sebanyak 24 satelit. Nah, sekarang itu sudah 31 satelit. Jadi ada tambahan 7 satelit. Nah, di mana 3-nya itu adalah cadangan. Jadi jika ada yang rusak, nanti posisinya akan diganti oleh satelit cadangan. Dan sistemnya seperti konstelasi seperti ini. Jadi konstelasi ini saling terhubung satu sama lain. Minimal dia biasanya ada 3 satelit yang bisa ditangkap sinyalnya oleh GPS receiver. Itu baru bisa menentukan titik koordinatnya. Nah, ketinggiannya itu adalah 20.200 km dari permukaan laut. Jadi ketinggiannya dari permukaan laut itu dari permukaan laut sekitar 20.200 km dan mengelilingi bumi ya. Nah, kemudian periodenya untuk mengelilingi bumi itu sekitar 12 jam. Nah, untuk di sini dia memiliki 2 gelombang, ada gelombang L1. Jadi setiap satelit GPS ini akan memancarkan 2 jenis gelombang L1 yang panjangnya 1575,42 MHz dengan lambdanya ataupun ketinggian gelombangnya itu 19 cm. Dan yang satunya itu frekuensinya atau panjang gelombangnya 1227,6 MHz dengan tinggi gelombangnya 24,4 cm. Dimodulasi oleh Picot itu 110,23 MHz frekuensinya dan ketinggian gelombangnya 30 cm. Bapak apakah berpindah? Apakah slide Bapak berpindah di Anda? Halo. Sudah tidak, Bang. Ya? Tidak berpindah ya? Halo. Apakah slide Bapak ini berpindah? Pindah, Pak. Berpindah, Pak. Oke. Ya Bapak lanjut ya, nanti takutnya berpindah. Nah, kemudian kedua jenis sinyal itu nanti akan ditangkap oleh GPS receiver-nya di sini. Nah, di sini ada 5 stasiun yang mengatur posisi dari satelit GPS-nya. Di sini ada 5 stasiun yang berada di Colorado Springs ya, untuk menghitung posisi satelitnya. Karena posisi satelit ini harus diatur ataupun dihitung posisinya. Karena posisi dari satelit ini harus dikoreksi secara terus-menerus. Nah, kenapa? Karena kita di antara waktu di bumi, di stasiun ini, dengan waktu yang ada di luar angkasa itu berbeda akibat kelengkungan dari
gravitasi. Jadi kelengkungan ruang dan waktu akibat gravitasi itu akan mengubah waktu yang ada di satelit ini yang ada di luar angkasa. Kalau Anda dulu belajar fisika, ada namanya hukum relativitas ya, relativitas Einstein. Itu dia ada yang namanya dilatasi waktu. Nah, jadi dilatasi waktu itu terjadi di antara kita yang ada di bumi ataupun stasiun dengan satelit di sini. Nah, jika dia tidak dikoreksi, itu posisi kita itu akan melenceng sekitar 10 km. Nah, itu meskipun tidak berbeda jauh ya waktunya, hanya 0,0 sekian detik, karena perbedaan gravitasi di muka bumi itu lebih kuat daripada di luar angkasa. Tetapi jika tidak dikoreksi itu akan melenceng 10 km. Nah, itu diakibatkan oleh dilatasi waktu tadi, hukum fenomena dilatasi waktu tadi ya, akibat perbedaan gravitasi. Nah, jadi si kontrol segmen ini stasiun pengontrolannya itu tugasnya mengkoreksi waktu ataupun posisi yang ada di satelit ini. Nah, kemudian GPS receiver sendiri terdiri dari maksudnya yang GPS receiver penerimanya yang ini terdiri dari antena, frekuensi radio, mikroprosesor. Karena dia merupakan alat elektronik, jadi ada prosesornya, kontrol, tampilan unit, dan alat perekam serta power supply. Nah, itu untuk sebagai power supply ini sebagai sumber daya listriknya. Nah, tahap penentuan lokasi, jadi satelit itu dia sebenarnya dia akan memancarkan memancarkan gelombang ke bumi, dan gelombang tersebut itu memiliki 5 jenis data yang dikirimkan terus-menerus ke permukaan bumi. Nah, ada data posisi satelit di sini, ada data almanak, data ephemeris, kemudian waktu perjalanan, kemudian lokasi. Jadi kelima data ini akan secara terus-menerus dipancarkan oleh satelit ya. Nah, yang nanti akan disimpan oleh GPS receiver. Nanti GPS receiver akan mendownload data tersebut. Nah, dari sinyal yang dipancarkan oleh satelit ini. Nah, posisi satelit itu maksudnya di sini adalah lokasi satelitnya. Satelitnya ada di mana dan berapa jumlahnya ya. Nah, itu akan terdownload ataupun terunduh oleh GPS receiver. Jadi saat Anda melihat GPS receiver, itu Anda akan melihat jumlah satelit yang tertangkap olehnya. Nah, posisi satelit itu diprediksi dengan 3 hukum Kepler, di mana bumi ini tidak bulat sempurna dan dengan kepadatan berbeda-beda, sehingga terdapat hambatan dari gravitasi bulan, matahari, atmosfer, foton, dan juga radiasi. Nah, jadi posisi satelit tersebut bisa jadi keliru ataupun bias karena adanya hambatan seperti gravitasi bulan, matahari, atmosfer, foton, dan radiasi tadi. Nah, inilah yang dikoreksi secara terus-menerus oleh stasiun yang ada di bumi, yang ada di Colorado tadi.
Kemudian almanak itu perkiraan orbit satelit. Jadi orbit satelit itu perkiraannya di mana. Nah, maksudnya lintasan dari si satelit ini mengelilingi bumi. Nah, itu ditransmisikan dan didownload 12,5 menit. Nah, jadi setiap menit jadi sekitar 6,25 menit ya ditransmisikannya. Kemudian si ini menerimanya sekitar 6,25 menit, jadi totalnya 12,5 menit. Nah, lokasi tepat setiap satelit dan kemudian Epermis itu lokasi tepat setiap satelit dan parameter itu ditransmisikan setiap 30 detik. Nah, waktu download itu sekitar 12 detik per satelit. Jadi setiap satelitnya jika ada 3 satelit, kalikan saja 3, sekitar 36 detik waktu yang dibutuhkan untuk mendownload data Epermis atau lokasi tepat dari setiap satelit. Kemudian waktu tempuh atau waktu perjalanan sinyal radio maksudnya sinyal satelit ini yang dipancarkan ke receiver Anda atau GPS receiver. Nah, supaya apa? Sehingga waktu yang ada di GPS receiver dengan waktu yang ada di satelit, nah ini akan sama karena pada kenyataannya itu waktunya berbeda akibat dilatasi waktu tadi. Nah, kemudian lokasi ini berdasarkan titik potong dari jangkauan satelit. Nah, ini terjadi cara kerjanya jadinya seperti ini. Jika ada tiga satelit, nah ini gelombang satelit yang pertama, nah yang ini, kemudian ini yang kedua, yang ini yang ketiga, ya, yang hijau ini, maka yang di tengah-tengah ini barulah si GPS itu bisa menentukan posisinya dari ketiga perpotongan sinyal satelit ini. Nah, dari ketiga sinyal satelit yang berpotongan inilah nantinya kita bisa menentukan lokasinya. Lokasinya di sekitar sini. Nah, dari titik B, C, dan D ini. Nah, jadi dia tidak tepat seperti ini ya. Maksudnya, jadi kalau hanya dua, ya dia di daerah sekitar sini. Dan kalau cuma dua, dia melencengnya jauh. Kalaupun tiga tetapi tidak membentuk segitiga seperti ini juga akan melenceng jauh karena titik yang di lokasi koordinat Anda ya di sekitar sini. Nah, tapi kalau tiga dia berada di sekitar sini. Nah, sehingga waktu jika Anda mau merekam suatu titik menggunakan GPS receiver itu ataupun GNSS receiver itu, waktu yang diperlukan sekitar 15 menit ya, sehingga dia tidak melenceng supaya kelima data ini terdownload dan posisi Anda jadi akurat, sehingga posisi Anda jadi akurat ya. Nah, kemudian untuk peningkatan akurasi ada metode di GPS atau diferensial GPS. Jadi dia menggunakan dua GPS untuk saling mengkoreksi. Nah, biasanya ada dua jenis. Dalam penentuan lokasi itu ada dua jenis. Ada yang diferensial, jadi menggunakan penerimanya itu lebih dari satu. Kalau absolut ini hanya satu receivernya atau penerimanya. Nah, ini ada dua kalau diferensial. Artinya nanti sesama receiver dia akan saling mengkoreksi. Jadi ada base dan stationnya. Nah, receivernya itu tidak selalu GPS receivernya. Bisa jadi misalkan mengkoreksinya menggunakan tiang BTS, tiang pemancar, ataupun menggunakan internet. Nah, jadi selain
jaringan seluler yang dipancarkan dari BTS, bisa juga menggunakan jaringan internet untuk mengkoreksinya. Nah, itu menggunakan sistem diferensial. Kalau yang absolut tadi murni langsung dari sinyal satelit. Nah, seperti ini. Langsung dari sinyal satelit ditembakkan seperti ini. Nah, kemudian tidak ada lagi pengkoreksian. Nah, kalau menggunakan sistem diferensial itu ada pengkoreksian dari kedua penerima atau kedua GPS receiver-nya. Sehingga ini apa namanya keakuratannya itu jadi tinggi. Di sini biasanya dia membaginya ada yang sebagai base station, ada yang jadi rovernya. Base stationnya ini sebagai titik ikatnya atau titik pengikat atau BM-nya, benchmark-nya. Nah, si rovernya ini sebagai receiver yang bergerak, ya, bergerak kemana-mana untuk menentukan lokasinya. Nah, nanti si rover selain menerima dari satelit, sinyalnya juga menerima dari base-nya, ya, sebagai titik pengikatnya. Nah, sistem kalau penentuan posisi dengan GPS itu ada dua bentukannya, ada untuk survei, ada untuk navigasi. Nah, untuk survei sama navigasi itu dibagi dua, ada yang absolut langsung dari dari satelit, minimal 3 satelit, ya. Nah, kalau diferensial itu menggunakan dua receiver untuk mengkoreksi, satu sebagai titik kuncinya atau titik ikatnya, BM-nya, satu sebagai yang digunakan untuk menentukan titiknya. Nah, diferensial sendiri itu dibagi dua, ada yang real time, kemudian ada yang post processing. Nah, post processing ini artinya dia dikoreksi setelah titik tersebut direkam. Jadi setelah direkam titiknya kemudian dikoreksi menggunakan BM tadi, menggunakan titik BM nanti dapatlah lokasi yang atau koordinat yang akurat. Sedangkan real time itu pengkoreksiannya itu secara terus-menerus saat perekaman berlangsung atau perekaman penentuan titik itu berlangsung. Jadi secara terus-menerus nanti dia akan mengkoreksi, saling mengkoreksi saat berlangsungnya. Nah, kalau istilah Anda itu live lah. Jadi secara live dia akan secara terus-menerus real time itu akan menentukan atau mengkoreksi. Nah, kalau post processing itu setelah setelah direkam barulah nanti diproses di komputer, nanti diikat atau dikoreksi dengan titik BM-nya, nah, barulah dapat titik koordinat yang sudah dikoreksi. Nah, real time sendiri ada real time kinematik, ada di GPS. Nah, di GPS ini untuk yang navigasi. Nah, kalau yang sistem survei itu real time kinematik. Nah, kalau yang post processing itu dibagi lagi, ada yang metodenya statik, ada yang pseudo-kinematik, ada yang kinematik, ada stop and go, dan statik singkat. Nah, kalau mode absolut, kira-kira seperti ini. Jadi satelitnya langsung, si GPS receiver-nya langsung menerima. Nah, kalau diferensial, di sini ada dua GPS, jadi saling sama-sama menerima, lalu dia akan mengkoreksi. Nah, lalu misalkan ini base-nya ya, dia akan mengirim lokasinya di sini, nanti dikirimnya ke rovernya di sini.
ya, sehingga terkoreksi secara real time. Kalau yang real time ataupun yang pas post processing, jadi setelah eh, setelah pengambilan baru diolah di komputer. Nah, kalau yang kinematik, nah ini langsung, jadi GPS satelitnya itu menerima sinyal dari dari GPS satelitnya. Nah, kalau yang statik, dia dilihat dari dua titiknya. Misalkan ini adalah titik yang kita acu, atau bukan, yang titik yang kita rekam. Nah, ini ada titik yang kita acu, kemudian kita olah di komputer. Titik yang kita acu ini nanti kita ikat ke sini. Nah, apakah benar ini nanti akan terkoreksi nanti. Nah, yang titik ikat stasiun referensi ini titik ikatnya biasanya tidak berubah dan sudah ditentukan. Nah, ada yang sistemnya menggunakan jarak vektor baseline 1 saja, ada yang segi 4 seperti ini, ada juga. Jadi bentuknya seperti layang-layang seperti ini. Nah, vektor baseline-nya itu lebih banyak. Nah, ada juga yang pseudo kinematik. Jadi dia berputar seperti ini, menentukan titiknya nanti seperti diagonal seperti ini ya. Nanti titiknya, tapi dia berputar. Nanti hasil putarannya ini nanti akan digunakan sebagai pengkoreksi selain titik BM yang ada di sini. Nah, titik ini titik BM-nya nanti akan mengkoreksi titik-titik yang ada di sini, tetapi juga hasil tracking, hasil kita memutar seperti ini akan dihitung juga sebagai pengkoreksi. Nah, yang ada juga statiknya, statik singkat. Nah, statik singkat di sini dia dia tidak agak acak ya, sama seperti statik yang di atas. Kalau cuman statik singkat ini dia acak titiknya. Nah, dia jadi sehingga vektor baseline-nya itu tidak sama, ataupun setiap titik yang direkam itu berbeda-beda. Nah, ini kemudian ini yang real time kinematik ya. Nah, ini jadi ada base-nya. Ini base-nya di sini selalu menerima secara terus-menerus titik sinyal dari satelitnya. Yang rovernya ini secara terus-menerus menerima sinyal, kemudian base ini akan mengirim sinyal ke rover ini. Nah, secara terus-menerus. Jadi kalau yang ini dilakukan setelah pengambilan titik, nanti diolah di komputer. Nah, yang ini langsung di lapangan saat pengambilan titik. Nah, jarak waktu perekaman titik oleh rover ini berdasarkan jarak antara base dan rovernya. Semakin jauh jarak base dan rovernya, itu semakin lama. Nah, ini kalau berdasarkan BIG, itu jika jarak antara base dan rovernya itu 1-3 km, ya, itu bisa mencapai 15 menit untuk satu frekuensi. Kalau dia menggunakan dua frekuensi, itu 10 menit sampai 500 km. Nah, kalau sudah sampai 500 km biasanya ini dibantu oleh
pemancar. Nah, tidak hanya mengandalkan pemancar yang ada di GPS, tetapi ada pemancar tambahan untuk memancarkan sinyal dari base itu karena terlalu jauh. Nah, ada juga yang stop and go, jadi titiknya ininya akan berkeliling seperti ini, mulai dari BM-nya, nanti dia akan bergerak menuju titik koordinatnya, kemudian menuju lagi seperti ini, ya. Nah, kemudian dia maju, berhenti, rekam, nanti maju lagi, berhenti, rekam, maju, ya, berhenti, rekam lagi koordinatnya. Nah, sampai ke titik ini. Nah, ini yang menggunakan N-trip, jadi ada menggunakan network atau jaringan internet. Nah, biasanya selain dia menggunakan sinyal GPS, menggunakan base-nya, si base sebagai pengkoreksi. Nah, dia juga menggunakan internet sebagai pengkoreksi. Nah, mungkin itu perkuliahan kita kali ini. Mungkin jika ada pertanyaan dari teman-teman mengenai kuliah hari ini, Bapak persilakan untuk bertanya. Ada yang ingin menanyakan terkait perkuliahan tadi? Tidak ada ya? Oke, Pak. Ya? Pak, mau nanya Ya. untuk UTS, soalnya bagaimana, Pak? Oke, UTS soalnya sampai dengan sampai dengan GPS. Ya. Sorry, tentang kita masih satu lagi ya. Sampling satunya lagi, sampling di lahan. Masih ada satu lagi. Jadi sampling nanti sampai sampling nanti. Soalnya itu pilihan ganda, ada isian, ada esai juga. Bobotnya esai sekitar 50%-an. Ya, ada lagi? Selain UTS, ada lagi yang ingin ditanyakan? Pak, izin bertanya. Ya. Untuk laporan tuh, yang metode cara kerja tuh kayak gimana, Pak? Pakai foto atau? Ya. Metodenya kenapa? Yang cara kerjanya itu, Pak, untuk cara kerjanya itu. Oh, cara kerjanya yang kalian lakukan di ini praktek kemarin, jadi tahap per tahap. Misalkan Anda kan sudah Bapak ini kan bagikan modul ajar. Nah, di modul praktikum tersebut kan disebutkan cara kerjanya step by step, klik apa misalkan, klik menu file segala macam, kemudian ada fotonya. Nah, kira-kira seperti itulah. Berarti fotonya ditaruh ya, Pak? Ya, ditaruh juga, di screenshot juga. Nanti fotonya di screenshot. Sama seperti inilah modul praktikum yang Bapak bagikan kemarin.
Nah, kira-kira seperti itu. Oke, ada lagi? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Hasilnya itu gimana, Pak? Oh, hasilnya berupa titik, garis atau yang poin, titik, garis sama poligon itu Anda screenshot hasilnya di ini apa namanya dari komputer Anda screenshot kemudian lampirkan saja, taruh saja di hasil. Itu saja hasilnya. Ya, Pak. Baik, Pak. Ada lagi? Tujuan laporan dipakai nggak, Pak, tujuannya? Kalau mau pakai silakan, kalau nggak mau pakai nggak apa-apa. Oke, Pak. Ada lagi? Apakah cukup? Pengumpulan laporannya fisik atau lewat link itu aja, Pak? Add link saja. Jadi jangan sampai add linknya di situ kan ada waktunya ya. Kalau waktunya sudah habis, nanti dia akan tertutup. Kalau udah tertutup nggak bisa lagi ngumpul. Jadi silakan Anda kumpulkan melalui add link sebelum waktu yang ada di add link tersebut habis.